Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliani dengan NPM 5021033 dari kelas 4B Prodi PGSD dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang elemen kurikulum 2013 darurat dan kurikulum merdeka. A. Elemen kurikulum 2013. Elemen perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 terdapat pada 4 domain, yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Perubahan terjadi sebagai jawaban terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Gambaran elemen perubahan kurikulum yang pertama ada standar kompetensi lulusan. SKL adalah penjabaran penilaian yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013, penentuan SKL mengacu kepada analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan tantangan eksternal yang terjadi saat ini dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, standar isi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai SKL. Pada standar isi ini ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yakni kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Standar proses mengandung sistem atau cara atau teknik bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa. Pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. 4. Standar penilaian. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang dimiliki oleh siswa, maka sistem penilaian juga berubah. Pada kurikulum 2013, penilaiannya secara otentik, yakni mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. B. Elemen kurikulum darurat. 1. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan melalui kelas secara virtual atau online, melalui program daring yang dilakukan melalui rumah masing-masing para siswa dan mempunyai fasilitas berupa HP Android dan non-Android, laptop, dan jangan lupa memiliki jaringan internet yang memadai. 2. Dan untuk pembelajaran jarak jauh, luring, atau bisa disebut tatap muka dilaksanakan untuk peserta didik yang tidak mempunyai HP, laptop, dan jaringan internet, namun masih harus menaati protokol kesehatan. Adapun penilaian yang dilakukan pada masa darurat ini yaitu yang pertama, penilaian hasil belajar dapat berbentuk penugasan proyek, tulisan atau esai, dan lainnya, yang dapat dilakukan melalui jarak jauh. 2. Penilaian hasil belajar siswa pada masa ini berbentuk penilaian yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 3. Penilaian lainnya meliputi penilaian harian atau PA, penilaian akhir semester atau PAS, penilaian akhir tahun atau PAT. C. Kurikulum paradigma baru. Ada 3 elemen penting di dalam kurikulum 2022 ini. Yang pertama berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. 2. Pembelajaran yang fleksibel. Penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase atau 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. 3. Karakter Pancasila. Sebagai dasar pertimbangan kurikulum merdeka merupakan program pendidikan yang dianut oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran yang efektif. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.